Cahaya redup menerangi meja ujian yang berantakan. Bayu terlihat tenang, jari-jarinya cekatan mengisi lembar jawaban Olimpiade Sains. Konsentrasinya tak tergoyahkan, seolah dunia di sekelilingnya lenyap. Dia tahu ini adalah kesempatannya untuk meraih beasiswa yang bisa mengubah masa depannya yang sederhana. Setelah ujian usai, Bayu dipanggil ke ruang guru secara mendadak. Langkah kakinya terasa berat, firasat buruk menyelimuti. Di sana, Pak Budi, guru sains yang terkenal galak, duduk dengan tatapan tajam, dikelilingi guru-guru lain yang ikut menatapnya penuh curiga. Suasana terasa mencekam dan dingin. Di ruang guru yang dingin, Pak Budi berdiri tegak di hadapan Bayu. Nada suaranya tajam, menuduh Bayu mencontek dengan bukti yang dipertanyakan. Guru-guru lain menatap Bayu dengan rasa jijik dan kecewa, seolah ia adalah pencuri yang tertangkap basah. Bayu merasa jantungnya mencelos, dunianya runtuh seketika. Bayu mencoba membela diri, suaranya bergetar menahan tangis. Ia menjelaskan logikanya, bagaimana ia mencapai jawaban-jawaban itu. Namun, kata-katanya tenggelam dalam tuduhan dan ketidakpercayaan. Bukti kecurangan yang disodorkan Pak Budi terasa sangat dipaksakan, namun tak ada yang memihaknya. Keesokan harinya, di hadapan seluruh siswa saat upacara, nama Bayu disebut. Bukan untuk pujian, melainkan pengumuman diskualifikasi dan tuduhan mencontek yang sengaja diperbesar. Bisik-bisik langsung menyebar, tatapan mencemooh menusuknya, membuat Bayu menunduk malu. Setiap pasang mata kini menyorot Bayu dengan penghinaan. Senyum tipis dan ejekan samar terlihat di sudut bibir beberapa siswa populer. Bayu berdiri di bawah terik matahari, merasa telanjang di hadapan ribuan pasang mata. Rasa malu membakar wajahnya, amarah membunjah namun tertahan. Langkah Bayu terasa gontai meninggalkan lapangan. Pundaknya merosot, beban dunia menimpanya. Ia mendengar bisikan, si tukang contek dan pembohong mengikuti di belakangnya. Air mata sudah di ujung mata, namun ia mati-matian menahannya agar tidak pecah di depan umum. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan sunyi. Rumah kontrakan kecilnya terlihat menyedihkan di bawah langit sore yang muram. Setiap langkah adalah derita, seolah ia menyeret bongkahan batu besar. Wajahnya pucat pasi, pandangan matanya kosong, tak ada gairah hidup. Orang tua Bayu yang sibuk dengan pekerjaan serabutan mereka melihat putranya pulang dengan raut muka hancur. Kekhawatiran tergambar jelas di wajah lelah mereka. Mereka tahu betapa berharganya beasiswa itu bagi Bayu, dan betapa tuduhan itu pasti melukai hatinya. Di kamarnya yang sempit, Bayu menatap dinding yang mengelupas. Tiba-tiba, ia mengepalkan tangan erat-erat. Rasa sakit dan hancur itu perlahan berubah menjadi bara api. Tekad yang membara muncul di benaknya. Ia tidak akan membiarkan tuduhan itu menghancurkannya. Ia akan membuktikan diri. Pagi buta, Bayu sudah ada di perpustakaan kota, tenggelam di antara tumpukan buku sains dan matematika. Ia membaca, mencatat, dan memahami setiap rumus dengan fokus luar biasa. Tidak ada lagi jejak kesedihan, hanya konsentrasi murni pada setiap lembar buku. Di sekolah, Bayu tetap menjadi target bisik-bisik dan pandangan meremehkan. Teman-teman yang dulu dekat perlahan menjauh, seolah takut tertular. Ia makan sendiri di kantin, berjalan sendirian di koridor. Namun raut mukanya kini lebih tenang dan acuh tak acuh. Bayu semakin tenggelam dalam buku-buku tebal, terkadang hingga lupa waktu. Di sekolah, tatapan mencemooh masih sering menghujaninya. Hanya Lita, teman sebangkunya yang pendiam, sesekali menyelipkan catatan penting atau buku pinjaman yang relevan. Sebuah dukungan kecil yang tak terucap, namun terasa begitu berharga di tengah kehampaan.
Malam hari, saat rumahnya sepi, Bayu masih terjaga. Dengan lampu belajar seadanya, ia mengkaji ulang soal-soal Olimpiade tahun sebelumnya. Setiap kesalahan dianalisis, setiap konsep dipelajari lebih dalam. Ia tidak tidur sebelum memahami satu bab penuh. Jadwal belajarnya begitu ketat dan disiplin. Tidak ada waktu untuk bersantai, tidak ada ruang untuk menyerah. Setiap jam adalah kesempatan untuk menimba ilmu. Setiap menit adalah langkah menuju pembalasan elegan yang ia impikan. Ketekunan Bayu mulai terpancar dari aura dirinya. Beberapa minggu kemudian, pengumuman Olimpiade Sains tingkat kabupaten terpampang di papan sekolah. Nama Bayu tidak ada di daftar perwakilan karena ia telah didiskualifikasi dari seleksi internal. Namun, sebuah ide baru terlintas, senyum tipis terukir di bibirnya. Tanpa sepengetahuan pihak sekolah, Bayu mendaftar Olimpiade Sains sebagai peserta mandiri. Ia menggunakan sedikit uang tabungannya untuk biaya pendaftaran. Ini adalah jalannya untuk membuktikan diri, bukan hanya kepada sekolah, tapi kepada dunia. Lita, yang sesekali berbincang dengannya tentang materi pelajaran, mulai menyadari keseriusan Bayu. Diam-diam, ia memberikan Bayu beberapa buku latihan soal yang sulit dan tidak ada di perpustakaan sekolah, sebuah isyarat kepercayaan yang tak ternilai harganya. Bayu menghabiskan waktu di laboratorium sains sekolah setelah jam pelajaran usai, berlatih dengan alat-alat sederhana. Ia tidak hanya belajar teori, tapi juga praktek. Setiap reaksi kimia, setiap rumus fisika, ia coba pahami hingga ke intinya. Setelah berbulan-bulan kerja keras, raut wajah Bayu perlahan berubah. Tatapannya kini penuh keyakinan dan fokus. Ia tidak lagi peduli dengan bisikan di sekitarnya. Yang ada hanyalah tujuan tunggal, membuktikan bahwa tuduhan dulu adalah kebohongan besar yang akan ia hancurkan dengan prestasinya. Hari Olimpiade Sains tingkat kabupaten tiba. Bayu melangkah masuk ke aula besar dengan tenang, mengenakan seragam sekolahnya yang sederhana. Di antara ratusan siswa dari sekolah lain, ia tampak biasa, namun ada aura ketenangan yang kuat terpancar dari dirinya. Di barisan pengawas, Bayu melihat Pak Budi dan kepala sekolah duduk. Wajah mereka menunjukkan kebanggaan atas perwakilan sekolah mereka. Mereka tidak menyadari keberadaan Bayu di antara peserta mandiri, sebuah ironi yang tak terbaca oleh mereka. Soal-soal Olimpiade disebar, Bayu mulai menulis, tangannya cekatan, otaknya berputar cepat. Setiap jawaban mengalir dengan lancar. Ia menyelesaikan bagian teori dan praktikum jauh lebih cepat dari peserta lain dengan tingkat akurasi yang mencengangkan. Selama ujian berlangsung, Bayu melihat Pak Budi sesekali melirik ke arah peserta. Pandangan Pak Budi sempat melewati Bayu, namun tidak mengenali wajah yang pernah ia permalukan. Sebuah detail kecil yang menambah ketegangan dan kelegaan bagi Bayu. Waktu ujian selesai. Semua peserta menyerahkan lembar jawaban. Ketegangan memenuhi ruangan saat pengumuman juara akan dimulai. Perwakilan dari berbagai sekolah terkemuka disebutkan satu persatu. Suasana semakin memanas. Tiba-tiba, nama Bayu dipanggil. Juara pertama Olimpiade Sains tingkat kabupaten, Bayu dari SMA Negeri 12 sebagai peserta mandiri. Suara pembawa acara menggema. Pak Budi dan kepala sekolah terkejut, mata mereka membelalak tak percaya. Bayu melangkah maju, sorotan lampu menerangi dirinya. Ia menerima medali emas dan piagam penghargaan. Sebuah senyum tipis namun penuh makna terukir di wajahnya. Tatapan matanya memancarkan kebanggaan, kelelaan, dan sebuah kemenangan yang tak terucap. Kilasan balik singkat muncul di benaknya. Ruang guru yang dingin, tuduhan Pak Budi, tatapan jijik dari guru-guru lain, dan bisikan meremehkan siswa. Kini, semua itu terkubur di bawah kilauan medali emas yang ia pegang erat. Sebuah pembalasan elegan yang sempurna.
Pak Budi dan kepala sekolah menghampiri Bayu dengan langkah ragu. Wajah mereka menunjukkan campuran rasa kaget, penyesalan, dan kekaguman. Mereka mengucapkan selamat dengan suara terbata-bata. Bayu menatap Pak Budi, senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum penuh kemenangan sombong, melainkan kelegaan yang mendalam, sebuah pembalasan yang terbayar lunas tanpa kata-kata kasar. Tatapan matanya yang dulu penuh kesedihan, kini memancarkan ketenangan seorang pemenang sejati. Kabar kemenangan Bayu menyebar cepat di sekolah. Para siswa yang dulu meremehkannya kini memandang dengan hormat. Bayu berjalan di koridor dengan kepala tegak, aura pemenang memancar kuat darinya. Ia tidak mencari pengakuan, ia hanya membuktikan bahwa integritas dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan.